agar nasabah lebih mudah ketika membayar nominal angsuran pada jangka waktu yang telah ditentukan karena tetapnya besaran pembayaran. Pemanfaatan anuitas sendiri ada pada bunga pada investasi dengan jangka waktu panjang, serta pinjaman. Jika dalam dunia asuransi, penggunaan anuitas ada pada sektor keuangan, di mana keuangan ini untuk masa depan, supaya masa pensiun dapat menerima dana pendapatan dengan stabil. Karyawan yang akan membayarkan dana tadi secara teratur selagi ia masih bekerja juga terjadi peningkatan nominal pada tahun sampai pensiun. Untuk dunia seputar perbankan, penggunaan anuitas sendiri ada pada perhitungan jumlah bunga maupun investasi, ditunjukkan agar nasabah lebih mudah dalam pembayaran juga jumlah dari investasi yang dikembalikan pada mereka. 2. Jenis tempo de annuity atau jatuh tempo merupakan jenis dari anuitas yang penerimaan maupun pembayaran dapat dilaksanakan secara teratur pada periode tertentu dan untuk waktu terjadinya yakni dari awal periode tadi. Produk dari asuransi merupakan contoh paling biasa dari anuitas jenis jatuh tempo, di mana ada diharuskan membayarkan sejumlah premi untuk bisa melakukan klaim pada produk dari asuransi yang digunakan Anda. Contoh lain, ada dapat rentah perjanjian sewa juga lainnya. Deferred annuity ditangguhkan. Deferred annuity ini termasuk pada jenis anuitas dengan penerimaannya secara teratur pada jangka tertentu telah terjadi atau dilaksanakan setelah melewati masa tertentu hingga dapat ditundanya penerimaan maupun pembayaran. Terus jenis immediate annuity. Immediate annuity termasuk jenis dari anuitas dengan waktu pembayaran maupun penerimaan dapat dilaksanakan dengan teratur dalam jangka waktu tertentu secara langsung dan tidak adanya penundaan pada masa periode tertentu. Contohnya saja, Anda melakukan pembelian motor menggunakan cara kredit dikarenakan penerimaan maupun pembayaran bersifat tetap tanpa adanya sebuah penundaan pada periode, Anda dapat melakukannya. Pinjaman dengan anuitas. A sama dengan I dikali M 1 tambah I pangkat T per 1 tambah I pangkat T dikurangi 1. A sama dengan besar anuitas, M besar sama dengan besar pinjaman atau modal, T sama dengan jumlah periode pembayaran, I sama dengan interest atau bunga per periode. Simulasi pinjaman dengan sistem anuitas. Pokok pinjaman sebesar 6 juta rupiah, tenor selama 6 bulan, bunga sebesar 2% per bulan. Kita hitung besar anuitas terlebih dahulu. A sama dengan 0,02 dikali 6 juta dikali 1 ditambah 0,02 pangkat 6 per 1 tambah 0,02 pangkat 6 dikurangi 1. A sama dengan 120 dikali 1,126 per 1,126 dikurangi 1 sama dengan 1.071.154. Baik, di sini kita akan mencoba menghitung pinjaman dengan anuitas selama 6 periode atau 6 bulan menggunakan tabel dengan tabel sebagai berikut. Sebelumnya telah diketahui bahwa utang awalnya adalah sebesar 6 juta rupiah dengan anuitas sebesar Rp1.071.154 dan presentasi bunga sebesar 2%. Pada periode pertama telah diketahui utang awalnya yaitu sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencari tahu bunganya dengan mengalikan utang awal dengan presentase bunga, yaitu 6 juta dikali 2%, yang dimana hasilnya adalah Rp120.000. Selanjutnya kita akan mencari tahu angsuran pokoknya, yaitu dengan cara mengurangi
anuitas dan jumlah bunga pada periode pertama, yaitu 1.071.154 dikurangi dengan 120.000, yaitu hasilnya adalah Rp951.154. Untuk sisa hutangnya sendiri dapat kita cari tahu dengan mengurangi hutang awal dengan angsuran pokok, yaitu Rp6 juta dikurangi dengan Rp951.154, itu sebesar Rp5.048.846. Untuk periode selanjutnya dapat kita lakukan cara ini secara berlanjut dengan cara yang sama, yang dimana pada periode kedua hutang awalnya jadi Rp5.048.846 dengan bunga sebesar Rp100.977 dan angsuran pokok sebesar Rp970.177 dan sisa hutang pada periode kedua adalah sebesar Rp4.078.669. Pada periode ketiga, hutang awalnya adalah sebesar Rp4.078.669 dan bunganya sebesar Rp81.573. Angsuran pokoknya sebesar Rp989.581 dan sisa hutang pada periode ketiga adalah sebesar Rp3.089.088. Pada periode keempat, hutang awalnya adalah sebesar Rp3.089.088. Bunganya adalah sebesar Rp61.782. Angsuran pokoknya sebesar Rp1.009.372 dan sisa hutang pada periode keempat adalah sebesar Rp2.079.716. Pada periode kelima, hutang awalnya adalah sebesar Rp2.079.716 dan besar bunganya adalah Rp41.594. Angsuran pokoknya Rp1.029.560 dan sisa hutang pada periode 5 ini adalah sebesar Rp1.050.156. Dan periode terakhir pada hutang awal periode ke-6 adalah Rp1.050.156 dengan bunga Rp21.003. Angsuran pokok sebesar Rp1.050.151 dan sisa hutangnya adalah Rp5. Sisa hutang tidak bisa nol karena pembulatan dari anuitas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.